Selamat pagi teman-teman mahasiswa, salam sehat, Sukyoto Namo Buddhaya. Pada pertemuan kita kali ini, yaitu pertemuan ke-16, kita akan belajar tentang Kamma Wacara Sobana Citta 24. Jika kemarin pada pertemuan kelima kita membahas tentang Ahetuka Citta 18, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu Kamma Wacara Sobana Citta 24 belatan. Dan mari kita simak bersama-sama. Kamma Wacara Sobana Citta adalah kesadaran atau pikiran yang berkelana di Kamma Bumi atau alam tempat lahirnya Kilesa Kamma dan Watu Kamma. Tetapi kesadaran atau pikiran ini adalah yang baik atau kusala, karena kesadaran ini bersekutu dengan Sobana Cetasika atau bentuk-bentuk batin yang baik, di mana kesadaran atau pikiran ini menimbulkan kefaedahan dan keterbebasan dari penindasan. Kamma Wacara Sobana Citta 24 ini dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu yang pertama adalah Maha Kusala Citta yang terdiri dari 8 bulatan, yang kedua adalah Maha Wipaka Citta yang terdiri dari 8 bulatan, dan Maha Kriya Citta yang terdiri dari 8 bulatan, dan jumlahnya semuanya adalah 24 bulatan. Kelompok yang pertama adalah Maha Kusala Citta yang terdiri dari 8 bulatan. Maha Kusala Citta berarti kesadaran atau pikiran yang maha baik. Kesadaran atau pikiran ini timbulnya sangat luas dan dapat timbul pada 30 alam kehidupan, tidak termasuk asanyasata, karena makhluk yang berdiam di asanyasata tidak memiliki nama kanda. Kesadaran atau pikiran ini dapat menimbulkan kemanfaatan dalam melaksanakan dana dan sila, dapat menimbulkan jana, magga, dan pala, sehingga sampai mencapai dengan objek nibbana, yaitu saat Maha Kusala Citta mencapai gotrapunyana atau pengetahuan yang dari keadaan yang masak. Selanjutnya, Maha Kusala Citta terdiri dari 8 bulatan, yaitu 1. Somanasa Sagatang Nyana Sampayutang Asan Karikang, atau kesadaran atau pikiran yang timbul tanpa ajakan disertai kesenangan bersekutu dengan pengetahuan. Yang kedua, Somanasa Sagatang Nyana Sampayutang Sasan Karikang, kesadaran atau pikiran yang timbul dengan ajakan disertai kesenangan bersekutu dengan pengetahuan. Yang ketiga, Somanasa Sahagatang Nyana Wipayutang Asan Karikang, kesadaran atau pikiran yang timbul tanpa ajakan disertai kesenangan tidak bersekutu dengan pengetahuan. Dan yang keempat adalah Somanasa Sahagatang Nyana Wipayutang Sasan Karikang, kesadaran atau pikiran yang timbul dengan ajakan disertai kesenangan dan tidak bersekutu dengan pengetahuan. Selanjutnya yang kelima adalah Upeka Sahagatang Nyana Sampayutang Asan Karikang, kesadaran atau pikiran yang timbul tanpa ajakan disertai masa bodoh bersekutu dengan pengetahuan. 6. Upeka Sahagatang Nyana Sampayutang Asan Karikang, kesadaran atau pikiran yang timbul dengan ajakan disertai masa bodoh bersekutu dengan pengetahuan. 7. Upeka Sahagatang Nyana Wipayutang Asan Karikang, kesadaran atau pikiran yang timbul tanpa ajakan disertai masa bodoh tidak bersekutu dengan pengetahuan. Dan yang kedelapan adalah Upeka Sahagatang Nyana Wipayutang Sasan Karikang, kesadaran atau pikiran yang timbul dengan ajakan disertai masa bodoh dan tidak bersekutu dengan pengetahuan. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Maha Kusala Citta 8 bulatan ini jika disebut dengan
bagian wedana, maka terdapat dua macam wedana, yaitu somanasa wedana dan upekha wedana. Jika seseorang berbuat dengan kebaikan dengan sangat senang hati, maka perasaannya disebut somanasa wedana. Tetapi jika seseorang berbuat kebaikan dengan sedikit kesenangan, maka perasaan itu disebut dengan upekha wedana. Hal ini juga dipengaruhi oleh sada atau keyakinan seseorang dalam melakukan perbuatan baik tersebut. Jika melakukan kebaikan dengan penuh keyakinan, maka perbuatan baik itu disertai juga dengan perasaan yang penuh dengan senang hati. Dan jika dalam melaksanakan kebaikan itu hanya sedikit keyakinan atau sedikit memiliki keyakinan, maka perbuatan itu disertai dengan perasaan masa bodoh atau biasa saja. Selanjutnya, Maha Kusala Cita 8 bulatan ini jika disebut dengan bagian nyana atau pengetahuan, yaitu yang bersekutu dengan panya atau kebijaksanaan, maka ada dua macam, yaitu kesadaran yang bersekutu dengan panya disebut nyana sampayutta, dan kesadaran atau pikiran yang tidak bersekutu dengan panya disebut dengan nyana wipayutta. Nyana sampayutta berarti bersekutu dengan panya atau kebijaksanaan, yaitu memiliki pandangan benar menurut keadaan yang sebenarnya. Yang dimaksud dengan panya atau kebijaksanaan di sini adalah yang bersekutu hanya dengan kama wacara kusala cita 8 atau kesadaran pikiran yang baik yang berkelana di kama bumi 11 saja, yaitu kama sakata panya dan wipasana panya. Selanjutnya mengenai kama sakata panya, berarti panya atau kebijaksanaan yang mengetahui bahwa semua makhluk memiliki hak dalam melaksanakan kepunyaannya sendiri, yaitu berbuat baik akan mendapat kebaikan dan berbuat jahat akan mendapatkan kejahatan. Kama sakata panya dapat timbul melalui 3 jalan, yaitu yang pertama adalah suramaya panya, adalah panya yang timbul dari mendengar dan belajar, yang menjadi sebab untuk menimbulkan kama sakata panya. Yang kedua, cita maya panya, adalah panya yang timbul dari menyelidiki atau pemikiran yang menjadi sebab untuk menimbulkan kama sakata panya. Dan yang ketiga adalah bhawana maya panya, adalah panya yang timbul dari melaksanakan wipasana yang menjadi sebab untuk menimbulkan kama sakata panya. Selanjutnya yang kedua adalah wipasana panya, berarti panya atau kebijaksanaan yang mengetahui bahwa pancakanda atau 5 kelompok kehidupan adalah anicca, tidak kekal, duka, menderita, dan anatta atau tanpa aku. Selanjutnya adalah uraian mengenai kama wacara kusala dibagi dengan hetu atau sebab. Kama wacara kusala jika dibagi dengan hetu ada 2 macam, yaitu tihetuka kusala dan dwihetuka kusala. Yang pertama adalah tihetuka kusala kama, yaitu berbagai macam perbuatan baik, misalnya memberi dana, melaksanakan sila, melakukan meditasi, dan lain sebagainya yang dilakukan dengan jasmani, perkataan, dan pikiran. Jika kusala cita dari orang yang sedang berbuat kebaikan itu bersekutu dengan kama sakata nyana atau wipasana nyana, maka karma atau perbuatan baik ini disebut dengan tihetuka kusala, karena kusala kama ini bersekutu dengan kusala hetu 3, yaitu aloba hetu, adosa hetu, dan amoha hetu, yang disebut dengan maha kusala nyana sampayutta cita 4 bulatan. Yang kedua adalah dwihetuka kusala kama, yaitu
Berbagai macam perbuatan baik, misalnya memberi dana, melaksanakan sila, melaksanakan meditasi, dan lain-lain yang dilakukan dengan jasmani, perkataan, dan pikiran. Jika kusala cita dari orang yang sedang melakukan perbuatan kebaikan itu tidak bersekutu dengan kama sakata nyana atau vipassana nyana, maka kusala kama atau perbuatan baik ini disebut dengan dwi hetuka kusala. Sebab kusala kama ini bersekutu dengan kusala hetu dua, yaitu aloba hetu dan adosa hetu saja, dan tidak bersekutu dengan amoha hetu yang disebut dengan maha kusala nyana wipayuta cita 4 bulatan. Pembahasan selanjutnya adalah kama wacara kusala dibagi dengan cetana. Dalam salah satu perbuatan baik, baik itu ti hetuka kusala maupun dwi hetuka kusala, tentu bersekutu dengan cetana atau kehendak dalam 3 tahap atau 3 jenis, yaitu 1. Uba cetana atau kehendak sebelum melakukan perbuatan. Yang kedua, munca cetana, kehendak ketika atau pada saat sedang melakukan perbuatan. Dan yang ketiga adalah apara cetana atau kehendak setelah melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya adalah mengenai kusala kama patha 10 atau 10 macam perbuatan baik yang diuraikan dalam 3 jenis, yaitu kaya sukacarita atau kebaikan dari jasmani yang terdiri dari 3 macam. Yang kedua, waci sucarita atau kebaikan dari perkataan yang terdiri dari 4 macam. Dan yang ketiga adalah mano sucarita atau kebaikan dari pikiran yang terdiri dari 3 macam perbuatan. Pembahasan yang pertama adalah kaya sucarita atau kebaikan dari jasmani yang terdiri dari 3 macam perbuatan, yaitu panatipata weramani atau menjauhkan diri dari pembunuhan. Yang kedua adalah adina dana weramani atau menjauhkan diri dari pencurian. Dan yang ketiga adalah kamesu micacara weramani, yaitu menjauhkan diri dari perzinahan. Yang kedua adalah waci sucarita atau kebaikan dari perkataan yang terdiri dari 4 jenis perbuatan, yaitu mustawada weramani atau menjauhkan diri dari berdusta. Yang kedua, pisunaya wacaya weramani atau menjauhkan diri dari berkata memfitnah. Yang ketiga, parusaya wacaya weramani atau menjauhkan diri dari berbicara kasar. Dan yang keempat adalah sampha palapa werawani atau menjauhkan diri dari bicara hal-hal yang tidak perlu atau omong kosong. Dan yang ketiga adalah mano sucarita atau kebaikan dari pikiran. Ada 3 jenis perbuatan, yaitu anabija, tidak memiliki loba. Kedua adalah awya pada atau tidak memiliki kemauan jahat. Dan yang ketiga adalah samaditi, berpandangan yang benar. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai sebab yang menimbulkan maha kusala cita. Sebab yang menimbulkan maha kusala cita adalah yoniso manasikara, yaitu penyelidikan objek dengan sewajarnya. Jika pikiran menyentuh salah satu objek dari hasil pencerapan dari salah satu indria melalui 6 dwara atau 6 pintu indria, maka menyelidiki sampai keadaan yang sebenarnya, maka hal itulah yang disebut dengan yoniso manasikara. Tetapi untuk mengadakan yoniso manasikara terhadap objek yang menyentuh pikiran itu, tentunya dengan sebab masa lampau dan sebab masa sekarang yang meliputi 5 hal, yaitu yang pertama adalah ubekata punyata atau pernah berbuat kebaikan pada kehidupan yang lampau. Yang kedua, patiru padewasa atau hidup di negara yang sesuai atau cocok untuk mendukung perbuatan baik. Yang ketiga,
sapu risupa saya atau bergaul dengan orang yang bijaksana. Dan yang keempat, sadama sawana atau mendengar dan belajar dhamma. Dan yang kelima adalah atta sama panidi atau pikiran ditujukan ke arah yang benar. Dari kelima sebab yang menimbulkan yoniso manasikara tersebut, bagian yang pertama adalah atita kama atau kama yang lalu yang menjadi sebab. Dan 4 bagian lainnya yaitu disebut dengan pacu panakama atau kama yang sekarang yang menjadi sebab. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai sebab yang menimbulkan somanasa kusala cita. Ada 6 macam, yaitu yang pertama adalah somanasa patisandikata atau bertumimba lahir dengan somanasa. Yang kedua adalah sada bahulata, memiliki keyakinan yang mendalam terhadap tiratana. Yang ketiga, wisuddhidita atau pandangan benar atau suci. Kemudian yang keempat adalah ani samsada sawita atau nampak pahala dari kusala kama. Yang kelima adalah itara manasa mayogo, adalah memiliki objek yang baik. Dan yang keenam adalah kasa cipila bawo, yaitu tidak ada halangan suatu apapun. Kemudian yang selanjutnya adalah sebab yang menimbulkan UPK kusala cita yang terdiri dari 6 jenis, yaitu yang pertama adalah UPK patisandikata, bertumimba lahir dengan UPK. Yang kedua, apa sadata, memiliki sedikit keyakinan. 3. Awisuddhidita, memiliki pandangan salah. Yang keempat adalah ami samsa ada sawita, yaitu tidak nampak atau tidak mengerti pahala dari kusala kama. Kemudian yang kelima adalah majata kama nasama yogo atau memiliki objek tingkat sedang. Dan yang keenam adalah kasa cipilikata atau ada sedikit atau sebagian halangan. Selanjutnya adalah mengenai perbedaan antara somanasa dan UPK dalam maha kusala cita dan akusala cita. Somanasa akusala timbul bersama dengan somanasa lobha mula cita 4 bulatan, yaitu kesenangan dalam kejahatan atau akusala kama, dan tentunya akan menerima akibat yang berat. Dan kemudian somanasa kusala adalah timbul bersama dengan somanasa maha kusala cita, ada 4 bulatan, yaitu kesenangan dalam kebaikan atau kusala kama, dan tentunya akan menerima akibat pahala baik yang besar. Yang selanjutnya mengenai UPK akusala, timbul bersama dengan UPK lobha mula cita, ada 4 bulatan, yaitu memiliki sedikit kesenangan dalam kejahatan atau akusala kama. Jadi merasa masa bodoh. Dan UPK moha mula cita 2 bulatan atau masa bodoh yang disebabkan tidak tahu kebenaran. Dan UPK akusala cita ini memiliki akibat jahat lebih kecil daripada somanasa akusala cita. UPK kusala di sini dimaksudkan adalah UPK kama kusala yang timbul bersama dengan UPK maha kusala cita yang terdiri dari 4 bulatan yang memiliki perasaan masa bodoh yang disebabkan memiliki sedikit keyakinan atau sada, sehingga tidak menimbulkan kesenangan. Adapun pahala yang ditimbulkan dengan UPK maha kusala cita 4 bulatan ini adalah lebih kecil daripada somanasa kusala. Kemudian selanjutnya adalah sebab yang menimbulkan nyana sampayuta dhamma yang terdiri dari 4, yaitu 1. Bertumimba lahir dengan kusala kama yang bersekutu dengan panya atau kebijaksanaan. 2.
terlahir dalam bangsa atau negara yang baik, ada waktu atau kesempatan untuk mendengarkan dan belajar dhamma. Yang ketiga, jauh dari kilesa atau kekotoran batin dan tidak tertarik untuk menimbulkan kilesa. Dan yang keempat adalah memiliki indriya panya atau kebijaksanaan yang kuat. Sebab yang menimbulkan nyana wipayuta dhamma ada 4, yaitu 1. Bertumimba lahir dengan kusala kama namun tidak bersekutu dengan panya atau kebijaksanaan. 2. Terlahir di negara atau bangsa yang tidak baik, tidak memiliki kesempatan atau tidak ada kesempatan untuk mendengar dan belajar dhamma. Yang ketiga, dekat dengan kilesa dan tertarik dengan kilesa. Yang keempat adalah memiliki indriya panya yang lemah dan sulit untuk menangkap pelajaran atau dhamma. Selanjutnya adalah sebab yang menimbulkan kusala asan karika yang terdiri dari 6 macam, yaitu 1. Bertumimba lahir dengan kusala asan karika. 2. Memiliki kebahagiaan lahir dan batin. Yang ketiga adalah memiliki ketahanan terhadap kepanasan, kedinginan, dan sebagainya. Yang keempat, dapat melihat hasil dari pekerjaan yang akan dilaksanakan. Yang kelima adalah memiliki keahlian dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan. Dan yang keenam adalah dapat menerima hawa atau udara atau makanan yang baik. Dan berikutnya adalah mengenai sebab yang menimbulkan kusala sasan karika yang terdiri dari 6 macam, yaitu 1. Bertumimba lahir dengan kusala sasan karika. Yang kedua, memiliki sedikit kebahagiaan lahir dan batin. Yang ketiga adalah tidak ada ketahanan terhadap kepanasan, kedinginan, dan sebagainya. Yang keempat, tidak pernah melihat hasil pekerjaan yang akan dilaksanakan. Dan yang kelima adalah tidak ada keahlian dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan. Dan yang keenam adalah tidak dapat menerima hawa atau udara atau makanan yang baik. Teman-teman mahasiswa, yang berikutnya adalah pembahasan mengenai kelompok yang kedua dari Kama Wacara Sobana Cita 24, yaitu Maha Wipaka Cita 8. Maha Wipaka Cita 8 berarti kesadaran atau pikiran yang menjadi hasil atau akibat dari Maha Kusala Cita yang dilakukan tanpa pamrih. Jika berbuat dengan kebaikan, dengan Maha Kusala Cita akan menerima hasil atau Maha Wipaka Cita. Jadi Maha Kusala Cita menjadi sebab dan yang menjadi akibat atau hasil adalah Maha Wipaka Cita yang akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah Maha Kusala Cita menjadi somanasa memberikan akibat menjadi Maha Wipaka Somanasa. Yang kedua, Maha Kusala Cita menjadi UPK memberikan akibat dan menjadi Wipaka UPK atau Maha Wipaka UPK. Yang ketiga, Maha Kusala Cita menjadi Nyana Sampayuta akan memberikan akibat dan menjadi Maha Wipaka Nyana Sampayuta. Yang keempat, Maha Kusala Cita menjadi Nyana Wipayuta akan memberikan akibat menjadi atau hasilnya adalah Maha Wipaka Nyana Wipayuta. Yang kelima, Maha Kusala Cita menjadi Asan Karika memberikan hasil atau akibat dan menjadi Maha Wipaka Asan Karika. Dan yang keenam adalah Maha Kusala Cita yang menjadi Sasan Karika akan memberikan hasil atau akibat dan menjadi Maha Wipaka Sasan Karika. Berikutnya adalah di sini ada tabel mengenai Maha Wipaka Cita 8. Dibagi menjadi Ahetuka dan Sahetuka. Ketika menjadi Ahetuka
akan menghasilkan akusala wipaka 7 dan kusala wipaka 8. Ketika dia sahetuka akan menjadi maha wipaka cita 8. Penjelasannya adalah bahwa yang pertama, akusala wipaka cita 7 bulatan adalah akibat atau hasil dari akusala cita 12 bulatan. Dan yang kedua adalah ahetuka kusala wipaka cita 8 dan maha wipaka cita 8 adalah akibat atau hasil dari maha kusala cita 8. Kemudian selanjutnya adalah mengenai perbedaan antara ahetuka kusala wipaka cita dan maha wipaka cita. Ahetuka kusala wipaka cita adalah kesadaran atau pikiran yang menjadi akibat dari maha kusala cita, tetapi tidak bersekutu dengan hetu atau sebab, dan timbulnya menerima objek yang tidak kuat dan timbulnya dapat lebih luas dalam kama bumi dan rupa bumi. Adapun maha wipaka cita adalah kesadaran pikiran yang menjadi akibat dari maha kusala cita, tetapi bersekutu dengan hetu atau sebab, dan timbul menerima objek dengan kuat dan dapat timbul hanya dalam kama bumi saja. Selanjutnya, maha wipaka cita terdiri dari 8 bulatan, yaitu 1. Somanasa sagatang nyana sambayutang asan karikang, yaitu kesadaran atau pikiran yang timbul tanpa ajakan disertai kesenangan, bersekutu dengan pengetahuan. Yang kedua, somanasa sagatang nyana sampayutang sasan karikang, atau kesadaran pikiran yang timbul dengan ajakan disertai kesenangan, bersekutu dengan pengetahuan. Yang ketiga, somanasa sagatang nyana wipayutang asan karikang, kesadaran pikiran yang timbul tanpa ajakan disertai kesenangan dan tidak bersekutu dengan pengetahuan. Dan yang keempat adalah somanasa sagatang nyana wipayutang sasan karikang, kesadaran pikiran yang timbul dengan ajakan disertai kesenangan dan tidak bersekutu dengan pengetahuan. Selanjutnya yang kelima adalah upeka sagatang nyana sampayutang asan karikang, kesadaran pikiran yang timbul tanpa ajakan disertai masa bodoh, bersekutu dengan pengetahuan. Yang keenam, upeka sagatang nyana sampayutang sasan karikang, kesadaran pikiran yang timbul dengan ajakan disertai masa bodoh, bersekutu dengan pengetahuan. 7. Upeka sagatang nyana wipayutang asan karikang, kesadaran pikiran yang timbul tanpa ajakan disertai masa bodoh dan tidak bersekutu dengan pengetahuan. Dan yang kedelapan adalah upeka sagatang nyana wipayutang sasan karikang, kesadaran atau pikiran yang timbul dengan ajakan disertai masa bodoh dan tidak bersekutu dengan pengetahuan. Selanjutnya di sini ada uraian bahwa semua perbuatan kusala kama maupun akusala kama yang dilakukan oleh setiap makhluk harus bersekutu dengan 5 macam keadaan yang disebut dengan samangita 5, yaitu yang pertama adalah ayuwana samangita atau kegiatan dalam melaksanakan kusala kama atau akusala kama. Yang kedua adalah cetana samangita, adalah kehendak dalam 3 fase, yaitu puba cetana atau kehendak sebelum melakukan perbuatan, munca cetana kehendak pada saat melakukan perbuatan, dan apara cetana atau kehendak setelah melakukan perbuatan. Dalam melaksanakan perbuatan kusala ataupun akusala, cetana samangita ini berada pada semua orang kecuali arahat. Yang ketiga adalah kama samangita, adalah akusala kama ataupun kusala kama yang menjadi sebab untuk menimbulkan akibat pada masa yang akan datang. Yang keempat, wipaka samangita
adalah akibat dari kusala ataupun akusala kama yang lalu yang bersekutu dengan kama yang sekarang. Dan yang kelima adalah upatana samangita yang pembahasannya atau uraiannya adalah sebagai berikut. Nah, berikut adalah uraian mengenai upatana samangita yang terdiri dari 3 pembahasan atau 3 jenis, yaitu kama aramana atau objek kama. Yang kedua adalah kama nimita aramana atau objek bayangan kama, dan yang ketiga adalah gati nimita aramana atau objek simbol kama. Nah, pembahasannya yang pertama adalah mengenai kama aramana atau objek kama. Jadi, jika memberikan dana, melaksanakan sila, mendengarkan dhamma, atau melaksanakan meditasi yang pernah dilakukan, sehingga pada waktu meninggal dunia akan terkenang dengan perbuatan yang dilakukan tersebut, dan demikian juga dengan perbuatan akusala atau perbuatan jahat juga akan terkenang pada waktu akan meninggal. Yang kedua adalah kama nimita aramana atau objek bayangan kama, yaitu alat-alat yang dipakai dalam melaksanakan suatu perbuatan atau kama, baik kusala maupun akusala. Jadi apabila akan meninggal dunia akan terlihat perbuatan baik yang pernah dilakukan, misalnya melihat wihara, melihat arca Buddha atau sebagainya. Dan demikian juga dengan perbuatan jahat yang pernah dilakukan akan terlihat pada waktu akan meninggal dunia, misalnya tempat atau orang dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah gati nimita aramana atau objek simbol kama, yaitu terlihat simbol yang akan membawa pergi ke alam kebahagiaan atau sugati bumi atau ke alam yang menyedihkan atau apaya bumi. Jadi sewaktu akan meninggal dunia akan terlihat simbol-simbol, misalnya melihat para dewa yang turun dari kayangan atau sebagainya. Tetapi jika melihat api yang menyala misalnya, atau kegelapan atau sesuatu yang mengerikan, hal tersebut merupakan sebuah simbol di mana orang yang akan meninggal tersebut akan terlahir di alam apaya bumi. Maha Vipaka Cita 8 ini menjalankan tugas tumimba lahir yang disebut dengan Pati Sandi Cita, yaitu akan bertumimba lahir di alam manusia 1 dan alam dewa 6 sebagai makhluk-makhluk manusia dan dewa atau disebut dengan Kama Sugati Bumi 7. Teman-teman mahasiswa, kita sampai pembahasan yang kelompok yang ketiga daripada Kama Wacara Sobana Cita 24, yaitu Maha Kirya Cita 8. Maha Kirya Cita 8 berarti kesadaran atau pikiran yang bukan kusala, bukan akusala, dan bukan wipaka. Hanya merupakan kesadaran pikiran yang bertugas menerima objek melalui dwara 6 atau 6 pintu indria, atau kesadaran pikiran yang memberikan hasil dalam pemikiran, perbuatan, dan perkataan dari semua arahat. Yang dimaksud dengan maha kusala atau maha baik itu jika timbulnya kepada orang lain yang bukan arahat disebut dengan maha kusala cita. Tetapi jika timbul kepada arahat maka disebut dengan maha kirya cita. Yang disebut dengan maha kusala cita disebabkan harus memberikan akibat pada masa yang akan datang. Tetapi yang disebut dengan maha kirya cita disebabkan kesadaran atau pikiran ini terbebas dari akibat atau hasil untuk masa yang akan datang. Jadi maha kirya cita tidak menimbulkan atau tidak membawa hasil atau akibat di masa yang akan datang. Atau di sini bisa dikatakan maha kirya cita adalah bersifat netral karena maha kirya cita ini adalah timbul pada arahat. Selanjutnya maha kirya cita terdiri dari 8 bulatan, yaitu 1. Somanasa sahagatang nyana sampayutang asan karika.
Kesadaran pikiran yang timbul tanpa ajakan disertai kesenangan bersekutu dengan pengetahuan. Yang kedua, somanasa sagatang nyana sampayutang sasan karikang. Kesadaran pikiran yang timbul dengan ajakan disertai kesenangan bersekutu dengan pengetahuan. Yang ketiga adalah somanasa sagatang nyana wipayutang asan karikang. Kesadaran pikiran yang timbul tanpa ajakan disertai kesenangan tidak bersekutu dengan pengetahuan. Dan yang keempat adalah somanasa sagatang nyana wipayutang sasan karikang. Kesadaran pikiran yang timbul dengan ajakan disertai kesenangan dan tidak bersekutu dengan pengetahuan. Selanjutnya yang kelima adalah upeka sagatang nyana sampayutang asan karikang. Kesadaran pikiran yang timbul tanpa ajakan disertai masa bodoh bersekutu dengan pengetahuan. Yang keenam, upeka sagatang nyana sampayutang sasan karikang. Kesadaran pikiran yang timbul dengan ajakan disertai masa bodoh bersekutu dengan pengetahuan. 7. Upeka sagatang nyana wipayutang asan karikang. Kesadaran pikiran yang timbul tanpa ajakan disertai masa bodoh tidak bersekutu dengan pengetahuan. Dan yang kedelapan adalah upeka sagatang nyana wipayutang sasan karikang. Kesadaran pikiran yang timbul dengan ajakan disertai masa bodoh dan tidak bersekutu dengan pengetahuan. Yang selanjutnya adalah mengenai maha kirya cita yang timbul bersama dengan somanasa wedana. Maha kirya cita adalah kesadaran pikiran yang timbul khusus pada arahat atau manusia yang telah membasmi kilesa atau kekotoran batin sampai ke akar-akarnya yang tidak akan muncul lagi kilesa tersebut. Oleh sebab itu, jika objek tidak baik datang melalui dwara 6 atau 6 pintu indria, maka arahat akan menyelidiki objek itu dengan upeka atau masa bodoh atau netral atau biasa, yaitu tidak ada kesenangan apapun. Jadi maha kirya cita ini tentunya tidak mungkin dapat timbul bersama dengan kesenangan atau somanasa atau kesenangan terhadap objek yang tidak baik tersebut. Maha kirya cita yang dapat timbul bersama dengan somanasa wedana adalah seperti caku dwara atau pintu mata dari arahat yang melihat tempat yang baik, yang patut dijadikan tempat untuk berlatih meditasi. Nah, pada waktu itulah timbul somanasa wedana. Selanjutnya adalah mengenai maha kirya cita yang bersekutu dengan panya atau kebijaksanaan. Maha kirya cita yang timbul pada diri arahat tentulah kesadaran atau pikiran yang bersih, yang suci, yang terbebas dari kilesa. Kesadaran pikiran yang suci seperti ini tentunya patut bersekutu dengan panya atau kebijaksanaan. Dan yang tidak bersekutu dengan panya disebut dengan nyana wipayutang, dan itu seharusnya tidak patut ada dalam pembahasan ini. Dan uraiannya adalah bahwa maha kirya cita yang tidak bersekutu dengan panya yang dipanggil nyana wipayuta tentu saja ada, yaitu sewaktu arahat melakukan sesuatu yang tidak bersekutu dengan panya. Misalnya seperti berdiri, duduk, berjalan, tidur, dan lain sebagainya. Teman-teman mahasiswa, demikian tadi pembahasan kita mengenai kama wacara sobana cita sebanyak 28 bulatan yang terdiri dari maha kusala cita 8 bulatan, maha wipaka cita 8 bulatan, dan maha kirya cita 8 bulatan. Dan materi ini bersumber pada Abhidhamma Tasanggaha dari Pandit Jinaratana Kaharudin tahun 2025. Namun teman-teman bisa mengembangkan materi atau mencari materi dari sumber referensi lain yang berkesesuaian dengan materi yang sedang kita bahas.
Demikian teman-teman mahasiswa, dan pada akhirnya saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar, Sukihotu, Namo Buddhaya.